Anda bersih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, aksi protes besar-besaran yang digalang Gen Z di Nepal mengguncang Kathmandu dan sejumlah kota lain di Nepal sejak Senin. Kerusuhan meluas hingga ke pusat pemerintahan, bahkan gedung parlemen turut dibakar massa. Gelombang demonstrasi di Nepal dalam sepekan terakhir berubah menjadi tragedi besar yang menelan korban jiwa dan merusak bangunan negara. Rekaman udara menunjukkan kepulan asap tebal dan api menyelimuti beberapa lokasi di ibu kota, termasuk istana bersejarah Singa Durbar. Massa membakar gedung parlemen pada hari Selasa ketika Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri di tengah protes anti pemerintah yang sedang berlangsung. Setidaknya 19 orang tewas dan puluhan lainnya terluka saat bentrokan meletus antara pengunjuk rasa dan polisi di ibu kota pada hari Senin di tengah kemarahan atas keputusan pemerintah untuk memblokir platform media sosial termasuk Facebook, X, dan YouTube. Ketegangan meningkat setelah para demonstran menerobos masuk ke gedung parlemen Nepal dan polisi merespons dengan meriam air, gas air mata, peluru tajam, dan perluasan zona jam malam untuk meredam kerusuhan. Sedikitnya 19 orang tewas dan ratusan lainnya terluka saat bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi di Kathmandu, Nepal. Selain karena maraknya korupsi, demo dipicu keputusan pemerintah memblokir semua platform media sosial yang berujung pengunduran diri Perdana Menteri Sharma Oli. Kerumunan mengunjuk rasa melemparkan benda-benda ke arah polisi anti huru-hara saat barisan menuju gedung parlemen. Ketegangan meningkat setelah para demonstran menerobos masuk ke gedung parlemen Nepal. Sementara polisi merespon dengan meriam air, gas air mata, dan peluru tajam saat massa berusaha memanjat pagar gedung parlemen. Lebih dari 100 orang, termasuk 28 petugas polisi dirawat karena luka-luka. Sementara beberapa pengunjuk rasa mengangkut korban luka ke rumah sakit dengan sepeda motor. Asap besar menutup Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu pada hari Selasa. Karena kebakaran yang terjadi di tengah meningkatnya kerusuhan dan pengunduran diri Perdana Menteri. Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa menyusul keputusan pemerintah yang melarang situs media sosial beredar. Otoritas penerbangan Nepal mengeluarkan keputusan untuk menutup penuh bandara internasional akibat protes anti pemerintah di lembah Kathmandu. Pasukan nasional dikerahkan ke bandara untuk menjaga keamanan. Pemirsa, pemilik Uhud Tour Khalid Zid Abdullah Basalamah alias Ustadz Khalid Basalamah menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi fakta kasus dugaan korupsi kuota haji. Khalid menepis keterlibatan dengan travel muhibah dan hanya menjadi korban. Direktur atau pemilik PT Zahra Auto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zid Abdullah Basalamah alias Ustadz Khalid Basalamah jalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi fakta kasus dugaan korupsi kuota haji. Ustadz Khalid Basalamah klaim dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Hal itu diungkapkan Khalid usai menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam di Lembaga Antirasuah atau KPK. Kepada awak media, Khalid mengklaim dirinya telah terdaftar sebagai jemaah haji furoda. Namun ia mengaku ada sebuah agen travel bernama PT Muhibah Mulia Wisata yang menawarkan keberangkatan ibadah haji dengan visa haji khusus. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Dimas Lili. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, itu jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'udin dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini.
dengan mengatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Khalid menambahkan ada sekitar 122 jemaah yang turut terdaftar menjadi calon jemaah haji khusus melalui PT Muhibah. Namun Khalid menepis keterlibatan dengan travel Muhibah. Pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terus bergulir. Dalam proses penyidikan, KPK telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi, baik dari pihak Kementerian Agama, Travel Haji dan Umroh, serta Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, misi kemanusiaan menembus blokade Gaza melalui jalur Laut Mediterania terus digelorakan oleh ratusan aktivis kemanusiaan pro-Palestina, termasuk puluhan aktivis asal Indonesia. Guna mempersiapkan perjalanan kemanusiaan ini, sejumlah pembekalan untuk pelayaran terus dilakukan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Today hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Fazila Khairunisa dan Desvita Bionda. Saya Sabrina Asila. Dan saya Bernadetta Ginting pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa esok di jam yang sama. Bye-bye. Pelayaran maritim dalam misi kemanusiaan Gaza tercatat sebagai misi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah. Tercatat sebanyak 44 negara dan ratusan aktivis kemanusiaan tergabung dalam gerakan global Sumut Flotilla. Mereka bertekad akan menerobos blokade Israel untuk membuka koridor kemanusiaan untuk rakyat Gaza yang kini mengalami genosida. Salah seorang anggota steering committee Global Sumut Flotilla sekaligus koordinator Sumut Nusantara, Muhammad Nadir Al-Nuri, menyebut misi pelayaran kemanusiaan terbesar ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Guna menyiapkan pelayaran tersebut, sejumlah pelatihan dan pembekalan bagi aktivis terus dilakukan sembari menunggu kapal berlayar dari Tunisia menuju Gaza. Bersama-sama di dalam satu usaha di bawah nama Sumut Nusantara, berada bersama-sama dengan Global Sumut Flotilla yang diwakili lebih sebenarnya daripada 50 buah negara, akan bergerak bersama-sama untuk memecahkan kepungan ke atas Gaza melalui jalan. Acara ini dipersembahkan oleh asap hitam membumbung tinggi saat api melalap gudang oi di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat. 14 mobil pemadam dikerahkan berupaya memadamkan api agar tidak menjalar ke permukiman warga. Meski terkendala, api akhirnya bisa dipadamkan petugas